Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Septia Nur Hasan dengan NIM 23012160534. Saya dari offering C. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin penting di buku yang ketiga, buku terakhir yang saya baca dengan judul Mengajar dengan Alat dan Aplikasi Digital atau Teaching with Digital Tool Apps. Oke, jadi penulis dari buku ini sama dengan buku yang pertama saya baca, yaitu Tory Percaya. Beliau seorang profesor teknolog pendidikan di Departemen Pendidikan Guru dan Studi Kurikulum di Fakultas Pendidikan Universitas Massachusetts Amherst. Karyanya berpusat pada pemeriksaan kritis terhadap hubungan antara pengajaran, pembelajaran, dan teknologi, serta bagaimana teknologi dapat meningkatkan pembelajaran guru dan juga siswa. Di video pertama saya sudah menjelaskan sedikit profil tentang beliau ini. Oke, langsung saja ke bukunya. Ini saya menemukan alat dan aplikasi digital. Nah, dalam bab ini penulis membahas tentang cara menggunakan pencarian internet sederhana untuk menemukan alat dan aplikasi. Nah, penulis juga memberikan tips untuk mengevaluasi website dan blog yang memberikan saran tentang alat dan aplikasi. Kemudian penulis akan menampilkan database teknologi pendidikan atau edutech, daftar pilihan, dan situs ulasan alat yang dapat berfungsi sebagai sumber daya berguna untuk menemukan alat dan aplikasi digital. Nah, menemukan alat digital atau pencarian internet. Ini untuk mengurangi resiko mempersempit pencarian internet, ada beberapa tips yang dituliskan oleh penulis. Yang pertama yaitu sertakan detail spesifik dalam pencarian awal. Kemudian gunakan tanda kutip. Selanjutnya, jika memiliki pertanyaan yang spesifik, tuliskan di bingkai pencarian itu penelusuran sebagai pertanyaan. Misalkan, bagaimana saya mengajar dengan augmented reality? Jadi, searchingnya itu berupa pertanyaan. Selanjutnya, jika tidak melihat hasil yang sesuai, coba gunakan istilah serupa yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan alat atau topik hingga menemukan istilah yang digunakan sebagai sebagian besar penulis untuk mendeskripsikannya. Jika ingin fokus pada penelusuran situs jenis tertentu, tambahkan site. Kemudian yang terakhir, jika ingin melihat halaman yang lebih baru, aktifkan fitur alat di pencarian Google, lalu batasi pencarian Anda berdasarkan jangka waktu. Misalkan ingin mencari dalam 1 bulan terakhir, maka kita dapat set past month atau past 20 hours seperti itu. Oke, selanjutnya mengevaluasi pengalaman pengguna. Apa itu pengalaman pengguna? Pengalaman pengguna itu secara umum adalah interaksi antara pengguna dan alat. Ketika siswa atau mahasiswa merasa suatu alat mudah dipelajari untuk digunakan dan dinavigasi, mereka akan cenderung terlibat dengan menikmati pengalaman belajar dan memfokuskan pembelajaran pada pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, ketika mahasiswa merasa suatu alat mudah dipelajari untuk digunakan, mereka akan cenderung mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Ini ada beberapa fitur untuk mengevaluasi pengalaman pengguna. Jadi mulai melalui fitur percakapan dengan para pendidik dan peneliti, penulis mengidentifikasi 5 fitur utama yang akan membantu atau mengevaluasi alat atau aplikasi digital dengan cepat dan menggunakan keputusan apakah menggunakan
mengevaluasi dengan cepat alat atau aplikasi digital ini akan digunakan atau dapat berfungsi di kelas seperti itu. Jadi 5 fitur tersebut mencakup instruksi pengguna, antarmuka pengguna, akses lintas perangkat dan platform, dukungan keberagaman dan bahasa, dan juga biaya perangkat yang dibutuhkan. Di sini ada beberapa teori, ada behaviorisme, kognitivisme, ada juga konstruktivisme, ada konstruksionisme, ya sudah dipelajari. Kemudian ada beberapa alat juga yang memungkinkan untuk menggunakan sistem masuk tunggal dari perusahaan pihak ketiga seperti Google atau Facebook untuk membuat akun yang memberikan alat tersebut akses sebagian atau penuh ke data dari perusahaan pihak ketiga tersebut. Oke, selanjutnya mengevaluasi aksesibilitas. Dalam bab ini kita penulis akan membahas bagaimana merancang lingkungan pembelajaran yang mudah diakses dan inklusif dengan teknologi. Kemudian penulis akan memperkenalkan model POUR untuk menilai aksesibilitas alat dan aplikasi digital untuk digunakan dalam praktik. Penulis akan menunjukkan cara mengevaluasi alat dan aplikasi digital untuk berbagai jenis disabilitas. Yang terakhir, penulis juga akan menutup bab ini dengan ikhtisar alat teknologi bantu yang gratis dan mudah digunakan untuk merancang lingkungan dan pengalaman pembelajaran yang dapat diakses. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.